Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu kita boleh bersyukur karena begitu besar cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita, sehingga pada malam hari ini, waktu dan kesempatan yang indah Tuhan anugerahkan bagi kita mau pakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibadah evangelisasi Kolom Kamis 11 Juni 2020 segera kita mulaikan. Namun pertama kita boleh bersyukur karena berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Ibadah kita pada malam hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Markus Gobin Bordes, Sarjana Teologia, dan atas nama pelayan khusus dari kolom 1 sampai kolom 22 menyampaikan selamat datang dan selamat kita mengikuti ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri, kita mulaikan ibadah kolom malam hari ini. Di saat ini ku angkat teman. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ia
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua menyadari bahwa dalam kehidupan kita ini kita tidak luput dari dosa dan kesalahan. Karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama Tuhan. Kepadamu kami mengucap syukur karena kami percaya, kami tahu kehidupan kami dipelihara oleh Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan, tantangan yang selalu melanda kehidupan kami, tapi Tuhan tetap setia menjaga dan memelihara kami melewati berbagai pergumulan itu. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang selalu setia menjaga kami. Kami menyadari Tuhan, di dalam kami mengalami kasih karunia-Mu yang besar itu, kami banyak kali yang tidak taat dan tidak setia kepadamu. Sebagai umat Tuhan, sebagai gereja Tuhan yang Tuhan telah panggil, Tuhan percayakan dan Tuhan anugerahkan tanggung jawab. Banyak kali kami tidak mewujudkan tanggung jawab itu dalam kehidupan kami. Sebagai pelayan-pelayan-Mu, hamba-hamba-Mu, banyak kali kami tidak sepenuhnya melaksanakan panggilan sebagai hamba. Sebagai umat Tuhan, banyak kali kami tidak taat di dalam melaksanakan tanggung jawab kami sebagai umat-Mu. Sebagai domba, banyak kali kami mengambil jalan kami sendiri-sendiri, sehingga kami seringkali tersesat. Bapa, ini kami, umat-Mu yang berdosa. Kepadamu kami tertunduk, mohon Engkau berkenan mengampuni kami. Sebagai pribadi-pribadi, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, dalam tanggung jawab kami masing-masing, banyak kali kami lalai. Kami seringkali mengelak untuk melaksanakan apa yang sebenarnya menjadi tugas tanggung jawab kami dalam kebersamaan kehidupan sebagai satu keluarga. Ampuni kami Tuhan, dalam panggilan kami sebagai bahagian dari satu persekutuan jamaat, banyak kali kami lalai di dalam menyatakan keberadaan kami sebagai bagian dari satu persekutuan jamaat. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang Maha Kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaku dosa kami. Amin.
Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Saudara-saudara, marilah kita berdoa untuk pelayanan firman Tuhan. Ya Tuhan, ya Allah kami, terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur di saat-saat sekarang ini, di masa-masa anugerah ini Tuhan berkenan menganugerahkan firman kepada kami. Ya Tuhan, kami sangat menyadari bahwa hanya oleh tuntunan Roh Kudus-Mu kepada kami, baru kami dapat memahami kehendak-kehendak-Mu. Karena itu kami mohon kepada-Mu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami berkenan menuntun kami di dalam kami memahami setiap kata dan kalimat di dalam Alkitab yang akan kami baca sebentar, supaya itu benar-benar menjadi firman bagi kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita membaca Alkitab. Bagian Alkitab yang akan dibaca dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Saya membacanya demikian pembacaan Alkitab. Perikop ini judulnya belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kalau kita melihat pada simbol-simbol yang dipakai pada minggu sekarang ini, kita ada pada minggu-minggu yang disebut minggu Trinitas, minggu pemeliharaan Tuhan. Nah, ini sesudah peristiwa Pentakosta.
Sebelum Pentakosta ada kenaikan Yesus ke surga. Nah, itu urut-urutannya. Jadi Yesus naik ke surga, dia mengirim Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang menjadi penolong pada murid-murid di dalam mereka melanjutkan tugas pelayanan yang sebenarnya Yesus sudah mulaikan dan laksanakan ketika dia ada di dalam dunia ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengetahui bahwa peristiwa Pentakosta adalah peristiwa berdirinya gereja. Kami berkhotbah pada hari raya Pentakosta yang lalu bahwa ini adalah awal dari perjalanan kerja murid-murid Yesus sebagai pribadi tapi juga sebagai persekutuan. Jadi sebagai pribadi mereka adalah gereja-gereja, tapi juga sebagai persekutuan tubuh Kristus. Mereka juga adalah gereja untuk melaksanakan kerja pelayanan. Nah, bacaan kita yang dibaca tadi Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38 seolah-olah memberi teladan kepada gereja bagaimana melaksanakan tugas-tugas pelayanan. Artinya bahwa bacaan kita saat ini di awal Minggu Trinitas, ini kan minggu pertama Minggu Trinitas ini, kita sebagai persekutuan jemaat diberi teladan oleh Yesus bagaimana melaksanakan kerja pelayanan itu. Kalau kita menyimak dalam bacaan kita tadi, mulai dari ayat 35, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadah, ia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, ia melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah, ini kita perhatikan dalam bacaan di ayat 35 tadi. Secara strategi bagaimana Yesus mengajar kepada gereja untuk melaksanakan panggilan dalam rangka pelayanan. Jadi pelayanan itu berkeliling dari kota sampai ke desa. Ini memberi gambaran bahwa kerja pelayanan itu harus masuk ke semua tempat. Kota gambaran dari tempat yang ramai, tempat yang didiami oleh orang-orang dengan aktivitas yang begitu banyak, dengan katakanlah tingkat pendidikan yang memadai, tapi juga di desa-desa. Injil juga harus diberitakan ke sana. Jadi di kota, di desa. Kalau kita mau membandingkan dalam kerja pelayanan kita di kolom-kolom, ya, di kolom kan ada beragam orang-orang. Ada orang-orang dengan kemampuan seperti ini secara pengetahuan, tingkat pendidikan, ada orang yang seperti ini. Tapi juga dalam hal-hal yang lain, dalam kemampuan kehidupan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, pendek kata Yesus mau mengatakan bahwa pelayanan itu harus dilaksanakan di semua tempat, pada semua orang, di mana saja. Nah, kita jadi ingat kan secara luas ketika Yesus berkata kepada murid-murid,
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ya, nah, ini bentuk yang lebih kecil daripada itu, di kota, di desa, di kolom, di jemaat, dan di mana saja. Pendek kata bahwa gereja dipanggil untuk melayani siapa saja dengan tidak memandang apakah pelayanan itu skala besar atau skala kecil, orang besar atau orang kecil, orang berada atau orang tidak berada, orang berpendidikan atau orang yang kurang berpendidikan, semuanya. Nah, Yesus mengajar seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara dia melaksanakan pelayanan? Nah, pertama di sini disebut ia mengajar, lalu memberitakan, lalu melenyapkan. Nah, apa yang diajar? Apa yang diajar? Tentunya bagaimana supaya jemaat, bagaimana supaya orang-orang yang menjadi pengikutnya hidup dalam kualitas kehidupan yang lebih baik. Nah, ini kan yang merupakan tujuan pengajaran itu, supaya orang-orang punya kualitas hidup yang lebih baik. Karena itu, saudara-saudara, sebagai jemaat, ketika kita ada dalam satu persekutuan jemaat, mendengar firman, seyogianya dalam kehidupan kita ada peningkatan dalam kualitas kehidupan kita. Nah, istilahnya kan orang bilang, wah, dia selalu dengar firman, tidak sejalan dengan dia berkata-kata, dia bersikap, dan lain-lain. Ya? Yesus mengajar tentunya dengan maksud supaya kualitas kehidupan orang-orang yang diajar itu semakin meningkat. Ya, lalu memberitakan Injil kerajaan sorga. Injil kerajaan sorga, apa itu? Ya, nah memang di sini digunakan kata Injil kerajaan sorga, kabar baik tentang hadirnya, adanya keselamatan yang dari Allah itu kepada manusia. Ya, adanya kuasa ilahi yang membawa keselamatan kepada umat. Jadi kualitas kehidupan yang semakin meningkat, tetapi juga ada kepastian keselamatan. Nah, ini selalu berjalan beriringan. Orang yang kehidupannya ada keselamatan, pasti kualitas kehidupannya dalam berjamaah itu dia ada pada tingkat yang tertentu. Orang yang kehidupannya ada dalam kebersamaan dengan Kristus, pasti secara kualitas kehidupan dia akan ada pada taraf kehidupan tertentu. Dengan kata lain, dia bukanlah orang yang secara sembarangan hidup tanpa punya tujuan hidup yang pasti. Ucapan-ucapannya, tindakan-tindakannya pasti selalu berujung pada membawa damai sejahtera. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Yesus? Melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara-saudara, Yesus mengajar, memberitakan
Injil kerajaan surga, tapi juga hal-hal manusiawi yang merupakan kebutuhan-kebutuhan hidup di dunia ini dari seseorang disentuh oleh Yesus. Nah, ini sebenarnya yang sering disebut pelayanan gereja yang holistik. Jadi gereja tidak hanya mengajar jemaat untuk supaya punya kualitas hidup lebih baik. Gereja tidak hanya bicara tentang kerajaan sorga, tapi gereja juga berbicara tentang realitas kehidupan jemaat yang dialami dalam kehidupan di dunia ini. Nah, apa itu? Ya, disebut melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa penyakit itu? Penyakit secara fisik, ya, sakit penyakit, lalu penyakit sosial kemasyarakatan, lalu penyakit kemiskinan dan lain sebagainya. Gereja dipanggil juga untuk menyentuh hal ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dibaca dalam bacaan kita ini merupakan teladan Yesus kepada gereja untuk bagaimana melaksanakan panggilan dalam kehidupan di dunia ini. Gereja adalah milik Kristus. Dan karena itu gereja harus selalu belajar pada Yesus bagaimana melaksanakan kerja pelayanan itu. Selanjutnya di ayat yang ke-36, ya. Kalau tadi di ayat 35 bagaimana Yesus memberi teladan di dalam melaksanakan kerja pelayanan. Nah, di sini ayat 36 ada kata kunci di situ, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara, inilah yang harus merupakan jiwa dari pelayanan gereja itu. Apa itu? Kasih. Di sini disebut belas kasihan. Belas kasihan, kata intinya, kata dasarnya adalah kasih. Dikatakan hati Yesus tergerak oleh belas kasihan kepada mereka. Bukankah hadirnya Yesus di dunia ini, datangnya Yesus di dunia ini adalah karena kasih Allah kepada manusia. Jadi Allah tergerak berbelas kasihan kepada manusia yang hidup dalam dosa, yang tidak ada harapan untuk keselamatan. Allah kasihan. Ini jelas sekali di Yohanes 3 ayat 16, toh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Yesus datang, Yesus ada di dunia ini karena kasih Allah. Lalu dalam pelayanan, ketika Yesus ada di dunia ini, dia melihat realitas yang ada. Wah, kasihan. Orang-orang yang begitu haus akan berita keselamatan, berita Injil. Orang-orang yang begitu haus akan perhatian, ya. Disebut di ayat 36 bagian akhir. Mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi ada orang-orang yang rindu untuk digembalakan, diantar. Nah, sudah.
Gereja harus punya apa yang disebut dengan rasa kasih. Kami tadi katakan bahwa ini sebenarnya harus merupakan jiwa dari gereja untuk melaksanakan pelayanan. Kalau pelayanan kita tidak didasarkan pada kasih, maka pelayanan itu pasti hanya terjadi asal-asalan. Pasti yang penting so jadi, yang penting kita laksanakan tugas kita pendeta, kita guru agama, kita penatua, kita siamas, kita koordinator, bapak ibu pemuda remaja dan anak-anak, kita guru sekolah minggu. Kalau pelayanan kita tidak ada kasih, maka pasti semuanya akan hambar. Pasti. Pelayanan itu punya nilai, punya makna, dapat menyentuh ketika ada kasih di sana. Nah, ini yang ada pada Yesus. Ketika dia melaksanakan pelayanan, maka semuanya dilakukan dengan cinta kasih. Dan karena itu maka bahasa kasih yang diungkapkan oleh Yesus dapat menembus semua elemen masyarakat yang ada. Kita lihat ya, Yesus dapat ada pada strata yang di bawah sampai yang di atas. Bisa. Mengapa? Karena dia melaksanakan pelayanan dengan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sangat sulit sekarang ini, karena sering kami melihat dalam kerja pelayanan yang ada, banyak kali pelayanan yang terjadi dilakukan, yang penting so laksanakan, yang penting so jadi, tidak ada sentuhan-sentuhan kasih, sehingga jemaat, orang-orang yang dilayani tetap merasa haus, tetap tidak merasa tersentuh karena tidak ada sentuhan kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu di ayat 37 dan 38 ya, katanya kepada murid-muridnya, tuayan memang banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan supaya ia mengirimkan pekerja untuk tuayan itu. Apa yang Yesus sedang bicarakan di sini? Dia sedang berbicara tentang pelayan-pelayan yang punya kualitas dalam pelayanan. Saudara, gereja diingatkan bahwa kita adalah alat-alat Tuhan. Dan sebagai alat-alat Tuhan, kita hanya dapat berarti, dapat berguna ketika kita betul-betul menampakkan apa yang harus dinampakkan sebagai seorang hamba. Hamba yang melayani di dalam dengan jiwa yang penuh kasih. Gereja dipanggil untuk itu. Tuhan bisa saja memakai orang-orang tertentu. Dia dapat mengubah, kita ingatkan ketika dia berkata, saya bisa membuat batu-batu ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan bisa melakukan karya-karya yang secara ajaib. Tapi tuayan banyak, tapi pekerja sedikit untuk tuayan itu. Kita dipanggil ya, sebagai pelayan-pelayan, sebagai gereja untuk bagaimana kita betul-betul menjadi
pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja yang melaksanakan kerja penuaian, tapi dengan cinta kasih. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari kita memberi persembahan syukur sambil kita menyanyikan nyanyian yang ada, heran Allah mau memberi. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama Tuhan. Kepadamu kami mengucap syukur, karena kasih dan anugerah Tuhan sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Sekalipun kami diterpa dengan begitu banyak ancaman, pergumulan, tantangan dalam kehidupan kami, tapi selalu ajaib kerja kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Kau menghindarkan kami dari begitu banyak ancaman-ancaman yang mengancam kami. Engkau melindungi kami dari begitu banyak ancaman-ancaman atas hidup kami. Engkau juga memelihara kami dengan berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan sebagai persekutuan jemaat dan juga sebagai pribadi-pribadi yang adalah gereja Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk bagaimana kami melaksanakan panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Kami bersyukur untuk firman yang boleh menjadi bahagian kami malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, tolonglah kami di tengah kami menghadapi tantangan karena ancaman coronavirus 19 yang melanda kami dan dunia ini. Anugerahkan selalu hikmat kepada kami, supaya di tengah himpitan ini kami tetap melaksanakan panggilan kami. Jangan biarkan kami Tuhan terbelenggu dengan rasa khawatir, rasa takut, sehingga membatasi kami untuk berbuat bagi orang lain. Tolonglah kami, perlengkapi kami Tuhan, supaya di tengah situasi yang sangat tidak memungkinkan pun kami tetap dapat berbuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Tolonglah gereja Tuhan, baik pribadi maupun sebagai persekutuan, supaya sekalipun di tengah himpitan, kesulitan yang ada, kami tetap menjadi gereja Tuhan yang menyatakan karya-karya Tuhan seperti yang sudah diteladankan oleh Yesus dalam pelayanannya di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami bersyukur juga bahwa kepada kami Tuhan anugerahkan berkat-berkat, sehingga kami boleh memberi persembahan dalam ibadah ini. Bapa, apa yang kami persembahkan, Tuhan juga yang memberikannya kepada kami. Kiranya persembahan itu berkenan kepada-Mu Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami yakin
Tuhan senantiasa akan memberkati kami dengan berkat-berkat-Mu, supaya selalu ada yang dapat kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, di tengah persekutuan ibadah kolom kami pada saat ini, kami teringat anggota jemaat di kolom kami yang ada dalam pergumulan karena sakit, harus ada dalam perawatan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang juga sekarang ini sakit karena mengidap virus corona, kami berdoa ya Tuhan, dalam kasih-Mu yang besar, kasihani mereka. Engkau mengetahui segala keterbatasan mereka di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka harus mengalami sakit seperti itu. Tuhan kasihani, Tuhan tolong mereka. Ada yang dirawat di rumah sakit, tapi juga ada yang harus mengisolasi diri. Kami doakan mereka, Bapa, berkenanlah Engkau menolong mereka. Berdoa juga kepada-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu yang setiap hari harus berhadapan dengan ancaman-ancaman coronavirus di mana-mana, terutama pelayan-pelayan Tuhan, penatua dan siamas, para pendeta guru agama, mereka yang memberi diri dalam kerja pelayanan, sehingga seringkali harus berhadapan dengan ancaman coronavirus. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan, beri hikmat untuk bagaimana mereka dapat bijaksana menjaga diri, melindungi diri dengan peralatan-peralatan yang ada, melaksanakan kerja pelayanan sesuai dengan anjuran-anjuran yang diberikan oleh pemerintah dan gereja. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga berdoa kepada-Mu Bapa, mereka yang sekarang ini berjuang secara khusus mengobati penderita-penderita yang sakit, baik karena virus corona tapi juga sakit yang lain. Para dokter, juru rawat, mereka yang berjuang berhadapan secara langsung dengan sakit penyakit. Tuhan kuatkan mereka, sertai mereka. Anugerahkan hikmat kepada mereka. Anugerahkan perlindungan kepada mereka Tuhan, dari berbagai ancaman. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa kepada-Mu untuk pemerintah bangsa dan negara kami, di dalam melaksanakan tugas kerja tanggung jawab di saat-saat sulit sekarang ini. Beri hikmat kepada pemerintah kami, baik di pusat maupun di daerah-daerah, di kota, di kelurahan, di desa-desa. Beri hikmat pada mereka Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Berdoa juga kami untuk pelayanan gereja Tuhan, sebagai persekutuan yang melayani. Tuhan tolong supaya gereja-Mu tetap melaksanakan kerja pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pemimpin-pemimpin organisasi gereja kami, Tuhan beri hikmat pada mereka untuk bagaimana mereka melaksanakan tanggung jawab dalam hikmat Tuhan di tengah begitu banyak ancaman kesulitan sekarang ini. Terpuji nama-Mu Bapa. Inilah doa kami. Inilah syukur permohonan kami kepada-Mu kami bawa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian penutup ibadah ini.
Jemaat terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Silakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini, dan selanjutnya kami kembalikan kepada pelayan khusus. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini telah selesai, dan saya atas nama pelayan dan jemaat menyampaikan terima kasih buat hamba Tuhan Bapak Pendeta Markus Gobin Bonde, Sarjana Teologia, yang sudah melayani jemaat pada malam hari ini. Tentu ada doa dan harapan, kiranya Tuhan memberkati tugas dan tanggung jawab pelayanan Bapak Pendeta juga bersama dengan keluarga.